Salam damai, kasih, dan sukacita Natal bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Berapa kali Anda duduk ketika membaca bagian dari kitab suci, hanya menggaruk kepala Anda dan bingung tentang apa yang sedang terjadi? Atau pernahkah Anda menemukan bagian daripada Alkitab yang meresahkan dan bertanya-tanya, bagaimana bagian ini bisa diilhami oleh Tuhan yang baik dan penuh kasih? Kita semua pernah mengalami pertemuan buruk dengan kitab suci yang tidak masuk akal atau tampak salah dalam beberapa hal. Dan banyak orang telah menolak atau meninggalkan iman karena pengalaman buruk dengan kitab suci. Sesungguhnya ini adalah pengalaman Santo Agustinus yang agung yang kita rayakan pada tanggal 28 Agustus. Santo Agustinus bergumul dengan kitab suci sejak awal pembentukan intelektualnya, dan pada awalnya dia pun menghapusnya. Dan itu adalah penemuan kembali kitab suci melalui pemberitaan orang suci lain yang membuatnya menjadi Kristen. Pengalaman dan wawasan Agustinus dapat membantu kita saat ini karena kita masih berjuang untuk memahami bagaimana Alkitab ditulis dan bagaimana membacanya dengan baik. Dalam buku yang ketiga, yaitu Confession yang sangat terkenal, dia berbicara tentang waktunya sebagai murid berusia 19 tahun. Dia membaca Cicero's Hortensius yang memuji pencarian kebijaksanaan melalui filsafat. Hal ini mengubah hidupnya. Dia mulai merindukan ilmu pengetahuan. Hal ini menuntunnya untuk membaca kitab suci untuk melihat apakah hikmat yang dia rindukan dapat ditemukan di sana. Kurang lebih ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari Santo Agustinus dalam mendekati pendekatan dengan kitab suci. Pertama, kesabaran. Ketika Santo Agustinus meninggalkan studi awal kitab suci ini dengan perasaan tidak puas, dia mengatakan bahwa setelah membaca prosa bermartabat Cicero, gaya umum Alkitab yang sederhana menyinggung seleranya, dan tapaknya merongrong klaim bahwa itu canggih secara intelektual. Agustinus berharap hikmat Tuhan yang Maha Kuasa harus disajikan dengan cara yang fasih dan filosofis. Fakta bahwa Alkitab ditulis dengan sangat buruk, baik secara gaya maupun filosofis, baginya merupakan bukti bahwa Alkitab tidak mengandung hikmat yang sejati. Sepanjang sejarah, banyak yang merasakan hal yang sama. Namun, Santo Agustinus diberikan kesempatan kedua, dan dia kembali ke kitab suci melalui khotbah Santo Ambrosius. Khotbah Santo Ambrosius membuatnya berpikir bahwa ada yang lebih banyak hal di dalam Alkitab daripada apa yang ditunjukkan oleh penampilannya. Ketika Agustinus merenungkan pengalaman awalnya, dia menghubungkan penolakannya terhadap kitab suci dengan kesombongan dan ketidaktahuan, dan kemudian dia menulis, "Kebanggaan saya yang membengkak mundur dari gayanya, dan kecerdasan saya gagal menembus makna batinnya." Ia mengamati bahwa kitab suci tidak dapat diakses oleh pengamatan cermat dari orang yang sombong atau terpapar pada pandangan orang yang belum dewasa. Sebaliknya, kitab suci adalah teks yang menampilkan dirinya sebagai rendah, sehingga dapat dibaca oleh anak kecil dan orang yang rendah hati. Seiring waktu, kedalaman dan kedalamannya akan terlihat oleh mereka yang dengan sabar mempelajari halaman-halamannya. Yang kedua, jadilah rendah hati.
Pada titik tertentu atau mungkin sangat sering, kita merasa seperti yang dilakukan Agustinus ketika dia pertama kali membaca kitab suci. Kita datang kepada kitab suci bersemangat untuk membaca firman Tuhan, hanya untuk pergi dengan merasa gelora spirit yang berlebihan. Kitab suci bisa sangat mengecewakan, sangat membuat frustasi, sangat kuno, sangat aneh, dan juga sangat tidak jelas. Dan kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini benar-benar firman Tuhan? Bukankah seharusnya buku yang diilhami oleh Tuhan menjadi lebih canggih, lebih jelas, lebih menarik, lebih memikat, lebih faktual, lebih ilmiah, dan lebih relevan? Agustinus juga memberi kita cara yang berwawasan untuk mendiagnosa kekecewaan kita. Dia mengatakan kepada kita bahwa kitab suci ditulis dengan cara yang mematahkan semangat atau membuat orang frustasi, orang yang sombong, sementara pada saat yang sama dapat diakses oleh orang biasa dan menyenangkan orang yang rendah hati dan seperti anak kecil. Jika kita merenungkan pengamatan ini, kita dapat mengatakan beberapa hal yang dapat meningkatkan pendekatan kita pada halaman-halaman suci. Santo Agustinus memberitahu kita bahwa jika kita mendekati kitab suci dengan kesombongan, kita akan menolaknya sebelum waktunya. Tetapi jika kita mendekatinya dengan kerendahan hati, kita akan memberinya suatu manfaat dari keraguan. Dengan demikian, kita menghabiskan cukup waktu dengannya untuk bisa melihat integritasnya yang lebih dalam. Di sini, Santo Agustinus membantu kita melihat bahwa meskipun kita mungkin memiliki banyak pengharapan seperti apa Tuhan itu, dan bagaimana Tuhan seharusnya berkomunikasi dengan kita, gagasan ini kemungkinan besar telah diselewengkan oleh dosa. Kita mungkin berpikir wahyu Tuhan pasti anggun, canggih, dan dapat dimengerti oleh para sarjana yang dapat membedah setiap kata. Tetapi Tuhan tentu saja datang ke dunia sebagai bayi di dalam palungan yang sederhana, lahir dari orang tua petani yang miskin. Jika kita ingin mengenal Tuhan dan prioritasnya, pikiran kita perlu diubah dari kesibukan mereka yang penuh dengan kesuksesan, kenyamanan, dan kesenangan duniawi. Cara Tuhan berbicara kepada kita dalam kitab suci adalah salah satu cara Tuhan menyembuhkan kita dari kesombongan kita. Hal ketiga, kira-kira apakah hambatan agar kita mendapatkan kerendahan hati? Santo Agustinus menyadari fakta bahwa orang sombong pergi ke dalam mendekati kitab suci mencari pembenaran diri. Ada orang yang menganggap Tuhan atau iman Kristen itu konyol dan membaca kitab suci untuk meneguhkan kecurigaan mereka. Tentu saja mereka akan menemukan semua kontradiksi yang tampak, yang tampaknya tidak konsisten, yang tidak masuk akal, atau mungkin menurut mereka tidak masuk ke dalam pikiran mereka. Mereka akan segera mengabaikan kitab suci dan kehilangan kekayaan dan koherensinya yang lebih dalam. Orang lain yang antusias menggunakan agama Kristen sebagai cara untuk merasa lebih unggul dari orang lain akan membaca kitab suci untuk dilihat sebagai orang yang berbudi luhur, atau sebagai ahli agama, atau untuk menemukan rahasia yang hanya mereka yang cukup pandai untuk menemukannya. Mereka mungkin memecat guru dan pengkhotbah karena mereka merasa diri mereka mampu menjadi ahli sendiri. Mereka akan menggunakan kitab suci bukan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kekudusan, tetapi sebagai senjata untuk digunakan melawan orang-orang yang ingin mereka cemooh atau mereka marahi. Tetapi pembacaan kitab suci
mereka akan dangkal, dan mereka juga akan kehilangan keagungan kitab suci yang lebih dalam. Akhirnya, mereka juga akan menjadi frustasi dengan kerendahan hati dari kitab suci. Namun, setiap pembaca yang rendah hati dan seperti anak kecil akan memberi waktu kepada Alkitab. Dia akan sabar dan dia bisa diajar. Dia akan melihat kesulitan yang tampak dalam kitab suci bukan sebagai indikasi inferioritasnya, tetapi dari keterbatasannya sendiri sebagai pembaca. Pembaca yang rendah hati akan menghafal kitab suci seperti yang direkomendasikan oleh Agustinus di tempat lain. Dan keakraban ini akan membantu mereka membuat hubungan dan mendeteksi pola-pola yang halus. Mereka akan menemukan bahwa Roh Kudus mengingatkan kitab suci pada saat pencobaan. Mereka akan melihat bahwa Allah berbicara kepada mereka melalui kitab suci. Mereka akan berusaha untuk mengumpulkan semua yang mereka bisa dari kitab suci daripada menggunakan kitab suci sebagai penyangga ego mereka sendiri. Hal yang keempat, kitab suci dirancang untuk membuat kita kudus. Di sini kita perlu juga mengenali apa yang dikatakan Santo Agustinus di bagian lain dalam buku yang menjadi pedoman cara membaca kitab suci di abad pertengahan. Ini disebut dengan mengajar kekristenan. Dan poin utamanya adalah bahwa tujuan membaca kitab suci adalah untuk bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Karena ini adalah dua perintah yang Yesus katakan untuk merangkum seluruh kitab suci, seperti yang disabdakan dalam Matius 22, 36-40. Tuhan menulis kitab suci sedemikian rupa untuk memberi kita pilihan apakah dia layak atau tidak untuk waktu kita. Dia memberi kita dalam teka-teki kitab suci kesempatan untuk mempercayai dia dan ingin belajar darinya dengan istilah-istilahnya, daripada terburu-buru dan menuntut dia untuk memenuhi harapan kita atau menjawab pertanyaan kita yang paling mendesak. Selain itu, kesabaran kita dalam teks Alkitabiah menjadi cara mencintai sesama kita, yaitu manusia penulis kitab suci. Kita mungkin punya banyak alasan untuk meremehkan mereka. Kita mungkin penulis yang lebih baik. Kita mungkin lebih berpendidikan. Kita mungkin memiliki pemahaman ilmiah tentang alam semesta. Kita mungkin memiliki semua jenis teknologi yang membantu kita mencatat secara detail. Tetapi kerendahan hati di hadapan kitab suci berarti mempercayai penulis manusia dan bahkan dalam kemiskinan mereka. Hal itu berarti memberikan kepada mereka amal dan menjadi siswa atau murid yang taat di hadapan guru-guru pilihan Tuhan. Apa yang Santo Agustinus bantu kita pahami adalah bahwa membaca kitab suci adalah latihan tentang kasih. Kitab suci bukannya tidak sengaja, tidak jelas atau sulit karena penulisnya kuno atau tidak berpendidikan. Sebaliknya, hal itu sengaja ditulis dengan cara yang menuntut kita untuk keluar dari diri kita sendiri dan belajar dari Tuhan dan para nabi dan para rasulnya. Dalam memahami kemiskinan teks, kita juga berlatih menjadi miskin, mempelajari hikmat Allah yang dianggap oleh orang bijak dunia sebagai kebodohan. Seperti kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 18-23. Ketika kita membaca kitab suci dan merasa frustasi, kita perlu berdoa agar bisa meningkatkan iman dan kasih. Kita harus tetap berpegang pada kitab suci dan terus memberikan manfaat dari keraguan. Karena seperti yang ditemukan Santo Agustinus bersama dengan semua orang kudus,
Kitab suci memiliki lapisan makna dan bermanfaat bagi kekudusan kita. Selamat membaca, merenungkan, dan melaksanakan apa yang ada dalam kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.